Bagaimana seorang hakim memutuskan satu perkara? Andai kata ada seseorang mengakui harta orang lain atau seumpama harta, bagaimana hakim mempertimbangkan lalu memutuskan tentang perkara yang dihadapi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir alladzi amarna bijtinabil nawahi wa imtithalil awamir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muqtadir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munzir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Nasir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adwa'ihi ila yaumil akhir, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang pada malam hari ini mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini untuk berzikir mengingat kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsu tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33 dari 40 hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu bis sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau diberikan kepada manusia dengan pengakuan-pengakuan mereka, niscaya mengakui mereka laki-laki itu akan harta orang lain dan darah mereka, tetapi saksi diperlukan atas orang yang mengakui, sedangkan sumpah itu diperlukan atas orang yang mengingkari. Hadis hasan riwayat Baihaqi. Para muhibbin rahimakumullah, ini hadis menerangkan tentang bagaimana seorang hakim memutuskan satu perkara. Andai kata ada seseorang mengakui harta orang lain atau seumpama harta, bagaimana hakim mempertimbangkan lalu memutuskan tentang perkara yang dihadapi itu? Para muhibbin rahimakumullah, contohnya seseorang mengakui harta orang lain. Ujar si A, sepeda motor B ini tuh ampun kok
Ujar si A, sepeda motor yang dipakainya si B ini itu tuh ampun kok kada ampunnya. Nah, ini si A mengakui, sedangkan B mengingkari. Ujar B ampun kok juga ini memang pakai ini. Nah, akhirnya berperkara. Bagaimana seorang hakim memutuskan siapa yang dimenangkan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengakui itu, si A tadi mengakui, itu bisa menang kalau dia ada mempunyai bayyinah, saksi-saksi. Andai kata si A ini mengakui tidak ada saksinya, maka si B selaku orang yang mengingkari itu cukup diperlukan hanya sumpah semata. Nah, jadi ujar hakim, si A ikan mengakui sepeda motor si B itu ampun ikan, mana saksinya? Ujar si A, ini saksinya lah. Pulan bin Pulan, sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ini saksi, ini mengetahui persis bahwa sepeda motor nang di itu sepeda motor meminjam dan aja, meminjam. Ini di hadapan si Pulan bin Pulan, si B itu minjam sepeda motor. Kan ada ampunnya sepeda motor itu. Nah, saksinya lengkap si A ini. Maka si hakim memutuskan bahwa sepeda motor yang dipakai B itu adalah milik si A mempunyai, karena saksinya ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata si hakim bertanya, ujar hakim, wahai si A, ikan mengakui sepeda motor yang dipakai B itu ampun ikan, mana ikan saksinya? Ujar si A, apa bang saksinya? Nah, saksinya orang kada bisa saksi, semalam menyatakan minjam itu kada ada orang, bukan saya pun aja, kada ada saksinya. Si B disuruh bersumpah, karena si A kada ada saksi, si B bersumpah. Ujar si B, demi Allah wahai hakim, sepeda motor ini adalah sepeda motor ulun ampunnya. Nah, menanglah si B, menang si B, karena nyawanya bersumpah bahwa sepeda motor ini. Sedangkan A kada ada saksi menguatkannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah hukum yang berkaitan dengan masalah duniawi. Pada hakikatnya ini barangkali kada seperti ini, tetapi hakim memutuskan mesti dengan cara demikian. Boleh jadi sepeda motor itu ampun A, sebab ini mainjam orang kada ada melihat, berdirian aja, lalu si A ada saksi. Sedangkan si B ini orangnya durjana, orangnya jahat, wani bersumpah palsu, bisa aja terjadi. Maka hakim memutuskan itu ampun B. Nah, perkara ini di akhirat di hadapan Allah itu urusan lain lagi kayaknya. Itu urusan lain, bahwa si B wani bersumpah palsu sehingga sepeda motor diserahkan lawan B, itu urusannya lawan Allah. Tetapi untuk urusan di dalam dunia, hakim memutus B yang menang karena wani bersumpah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula andai kata si A ni orangnya jahat, wani mau Allah saksi palsu, wani mau Allah saksi palsu. Sepeda motor itu ampun B, surat-suratnya ada ampun si B. Ini memang nukar si B itu sepeda motor, cuma si A ini hendak mengakui itu sepeda motor kok ujar si A.
Dia mencari orang hakun berdua jadi bersaksi palsu. Nah, di hadapan hakim si A mengatakan B itu memakai sepeda motor ini, padahal ada ampun B juga. Nah, jadi kampung kok ujar si A. Ini saksinya ada nggak? Dia ikut saksi bayaran. Saksi bayaran dibayari, akun beri duit disumpah, bersaksi diberi kong ini. Bukan bersaksi bahwa sepeda motor itu bujur-bujur ampun si A, padahal ada. Tapi karena ini wani bersaksi palsu, otomatis hakim memenangkan yang mendakwa, yang mengakui itu. Perkara ini berdusta, perkara ini bersaksi palsu, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kaina. Menjelas hukum di dalam dunia memenangkan si A ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu pentingnya masalah saksi ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menentang, sangat mengancam kepada orang-orang yang berani bersaksi palsu ini. Karena bila kita ada saksi palsu, apapun bisa kita miliki untuk orang. Karena hukum syariat demikian. Rumah yang didiami itu, ujar si A, itu rumahku. Yang makai nampu didiami semalam itu, ini saksinya ada berdua. Ada saksi palsu. Kedua kalinya ke kehakiman, itu rumahku. Ini saksinya ada berdua. Aku disumpah bersaksi wani menang, maka rumah pun diambilnya oleh si A. Perkara di akhirat itu dengan Allah urusannya, tapi dunia hakim memutuskan itu menang ampun si A, walaupun kada jujur pada hakikatnya. Nah, oleh karena itu saksi palsu ini sangat berat hukumannya, siksanya sangat pedih, dan dosanya pun termasuk dosa yang sangat besar. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ujar Nabi, maukah kalian aku kabarkan dengan dosa besar yang paling besar? Ini sudah dosa besar, tambahi pulang paling besar. Nomor satu, ujar Nabi, al-isyraku billah, orang yang menyekutukan Allah. Itu kada ada lagi dosa yang paling besar dari itu. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua yang menafkahinya, orang tua yang mengandunginya 9 bulan 9 hari dengan susah payah, orang tua yang merawatinya, sekali sudah benar durhaka lawan kuitan. Ini dosanya nomor 2 sesudah menyekutukan Allah. Nah, nomor 3, ala wa qaul zur, ala wa syahadatu zur, persaksian palsu. Nah, persaksian palsu. Imam Az-Zahabi mengatakan, kenapa orang yang bersaksi palsu itu dosanya besar? Karena kalah bisa menang, menang bisa kalah. Orang menghitung suara pemilu aja, saksinya kada jujur, menang bisa kalah, kalah bisa menang. Batal ya, sah, padahal mestinya menentu. Memang sah, padahalnya batal, karena kada ketujuh orangnya, buang, batal, buang, padahal sah aja. Nah, karena saksi palsu yang mestinya menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Jadi sangat berat hukumannya, dosanya orang yang berani melakukan persaksian palsu, persaksian bohong. Imam Zahabi mengatakan, orang yang bersaksi bohong itu dia melakukan berbagai macam dosa besar. Kada sebuting. Pertama, al-kadzib wal iftira,
berdusta dan mengada-ada, bahkan bisa bersumpah. Kan saksi itu disumpah, bersaksi disumpah dengan jujur, dengan benar, menerangkan apa yang dilihat, yang didengar, itu kan bersumpah jadi saksi. Ini dilanggarnya satu. Yang kedua, orang yang jadi saksi ini zalaman ladzi syahida lahu bi an saqa ilaihi malal haram. Orang yang jadi saksi palsu ini adalah menzalim orang yang dia menangkan. Orang yang bersaksi palsu menzalim kepada orang yang dia menangkan. Di mana menzalimnya? Dengan bahwa dia memberikan harta yang haram kepadanya atau ketidakbenaran kepadanya. Harta yang mestinya ampun orang, karena yang bersaksi palsu otomatis diambil. Yang ketiga, orang yang bersaksi palsu ini menzalim kepada orang yang dia kalahkan. Tiga. Yang keempat, orang bersaksi palsu ini membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, jadi karena banyaknya dosa besar orang yang bersaksi palsu, maka Rasulullah menyebutkan akbaril kabair, termasuk dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar. Dan tobatnya pun berat orang saksi palsu. Pertama minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang-orang yang dia zalim, kepada orang-orang yang dia aniaya. Hanya tobatnya diris. Kalau kada macam itu, maka tobatnya kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, cara seperti ini merupakan syariat, peraturan yang diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengakui itu diperlukan saksi. Orang yang bertahan itu cukup bersumpah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan syariat nabi-nabi dahulu bagaimana memenangkan atau menyelesaikan orang berperkara seperti ini. كان الحكم في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار فكان المحق يدخل يده فيها فلا تحرقه والمبتل إذا أدخل يده فيها أحرقته. Di zaman Nabi Ibrahim, kalau ada orang berperkara itu dilicit api, si A tangan ikan itu buat dalam api. Kalau jam bujur, tangan ikam kada luyuk, tangan ikam kada kebakaran. Si B demikian juga. Siapa namanya? Tangan dimasukin dalam api, belengnya bujur, kada apa-apa, api kada menyentuh tangannya. Tapi bila berdusta, hanyut tangan pegangannya. Nah, itu cara memutuskan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. وكان في زمن موسى عليه السلام بالعصا فكانت تسكن بالحق وتضطرب بالباطل. Di zaman Nabi Musa itu tongkat. Bila tongkat ni diam, itu nang bujur. Bila tongkat ni bergerak, itu nang kalah, itu nang kada jujur. Nah, si A ikan mengakui itu barang ikan, pegang tongkat, pegang. Bila tongkatnya dana aja, berarti bujur si A. Bila dipegang tongkatnya nih, gelabak-gelabak bergerak, berarti kada bujur. Nah, itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa kana fi zaman Sulaiman alaihissalam birri fa kana taskunu bil haqq wa tarfa'u al-mubtil wa qad tusqituhu 'ala al-ardi. Zaman Nabi Sulaiman lain lagi. Kalau ada orang berperkara ini, maka Sulaiman meniup angin, menjujur, angin tenang. Nang kada jujur, angin mengangkat lawannya dan menghampaskannya ke bumi.
Itu zaman Nabi Sulaiman. Jadi bila orang berperkara, angin memutuskan. Wa kana fi zamani Dzul Qarnain bil ma fa kana idza jalasa 'alaihi al-muhibb jamada wa idza jalasa 'alaihi al-mubtil zaba. Zaman Dzul Qarnain, kalau ada orang berperkara itu dicari banyu, cari banyu. Siapa yang mulai bila duduk di banyu itu, banyunya baku jadi is, berarti bujur. Bila duduk di banyu itu tenggelam, berarti kada bujur. Nah itu di zaman Nabi, di zaman seorang raja yang bernama Dzulqarnain. Wa kana fi zaman Daud alaihi salam bi silsilatin mudlat. Nabi Daud waktu sebelum jadi hakim itu ada rantai. Nah rantai itu digantung di atas. Orang yang mengaku disuruh menjangkau rantai itu. Bila rantai itu berulur secara otomatis, kalau dijangkau berarti bujur. Bila orangnya kada jujur, tangannya kada sampai menjapai rantai itu, kada mau betulun rantainya, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di zaman Nabi-Nabi dahulu seperti itu cara memutuskan orang yang berperkara. Nah di zaman Nabi kita dengan cara seperti tadi. Kalau kita mengaku, kita perlu 2 saksi. Kalau kita bertahan, kita hanya perlu sumpah yang diucapkan. Para muhibbin rahimakumullah, itu merupakan hukum Allah. Bila ada orang berperkara, hukum Allah macam itu caranya menyelesaikan. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah diatur oleh Allah, hukum-hukumnya. Kalau ada orang mencuri, ini hukumannya sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau ada orang berzina, ini hukumannya. Kalau ada kendaraan melanggar ayam orang, ini hukumannya. Kalau ada kendaraan di tengah jalan melanggar kambing orang, ini hukumannya. Kalau ada orang membunuh, macam ini hukumannya. Itu sudah dihukumkan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hakim yang memutuskan tinggal hanya membacakan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa-siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia orang-orang yang kafir, yang keluar dari agama Islam. Hakim-hakim yang memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang mencuntan, itu hukumannya apa? Kalau mencuntannya macam ini, itu Al-Quran hukum Allah, potong tangan. Potong tangan. Ada hakim ini kada penjara 3 bulan. Nah ini sudah kada menghukumkan dengan hukum Allah. Orang membunuh dengan sengaja membunuh, dengan sengaja membunuh, hukum Allah sudah jelas. Ada si hakim ini penjara 8 tahun. Nah berarti seorang hakim ini kada menghukumkan dengan hukum Allah. Bagaimana seorang hakim ini? Al-Quran menjelaskan barang siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kafir. Ahli tafsir menjelaskan kenapa dia kafir. Karena dia menganggap bahwa hukum Allah itu kada tepat. Yang tepat itu adalah hukum ini. Yang adil itu hukum ini, bukan hukum Allah. Nah itu yang menyebabkan dia kafir. Menganggap hukum olahan Belanda itu lebih baik daripada hukum olahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat dia kafir.
Nah, dalam ayat lain surat Maidah 2 Allah berfirman wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah sebagai hukum itu orang zalim. Nah, lain lagi lawan kafir tadi. Di ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah dia zalim. Nah, ini seorang hakim yang mengakui bahwa sebenarnya hukumnya hukum Allah yang bujur. Cuma kada kawain aku ini jadi hakim ada undang-undangnya sudah. Engkau ini 3 bulan penjara, kayaknya 4 bulan penjara. Karena aku pakai hukum Allah, aku diambil orang jadi hakim. Padahal hukum Tuhan yang bujur, hukum Allah yang bujur. Nah, ini dihukumkannya 3 bulan saja. Nah, ini faulaika humuz zalimun. Dia orang-orang yang zalim maknanya. Zalim itu mengakui kebenaran hukum Allah tapi kada berani menghukumkan. Yang pertama tadi kada mengakui kebenaran hukum Allah lalu jadi kafir. Nah, ayat yang selanjutnya di surat Maidah itu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa-siapa yang tidak menghukumkan hukum Allah maka dia adalah orang yang fasik karena. Arti fasik apa yang keluar daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pertama atau yang kedua itu termasuk dalam golongan fasikin ngarannya. Namun yang pertama tadi pasiknya bernama kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah zalim, masih dalam Islam tetapi dia berbuat aniaya. Berbuat aniaya. Para muhibbin rahimakumullah, demikian hukum telah diatur oleh Allah dan tidak ada perkara apapun yang tertinggal di dalam kitab Allah. Tidak ada kejadian apapun yang ada hukumnya. Tidak ada kami lewatkan dalam Al-Quran itu sesuatu. Itu firman Allah. Cuma kadang-kadang kita kada dapat mencari tentang mana ayatnya tentang hukum itu. Padahal dalam Quran itu seluruh apa yang kita perlukan daripada masalah-masalah dalam Quran itu ada. Itu sudah jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ke-34 dari 40 hadis. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami umumkan bahwa rencana pengajian di majelis taklim di Parimin atau Balangan itu malamnya malam Rabu. Malam Rabu dan kitab dibaca insyaallah syarah hikam. Namun malam Rabunya belum kau dipastikan malam Rabu apabila. Jadi yang jelas kada malam Rabu malam esok. Jadi belum tahu malam Rabu apabila tanggalnya belum ada karena masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Bisa bulan akan datang atau bisa minggu yang keberapa belum tahu malam Rabunya. Cuma insya Allah malamnya malam Rabu dan akan diumumkan nantinya kalau sudah memungkinkan keadaannya malam Rabu tanggal berapa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله
إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الذين منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم